warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Septiari Nur Cahyanti dengan NPM 21503030057. Saya sebagai tim afirmasi atau tim pro. Perkenalkan, saya Widiana Agustin, NPM 215030051 sebagai tim oposisi atau tim kontra. Mosi untuk debat ini adalah penggunaan gawai dalam pembelajaran menjadikan siswa malas dan tidak kreatif. Silakan simak tayangan berikut untuk menyimpulkan argumen. Setelah menyimak tayangan tadi, silakan untuk tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Penggunaan gawai terhadap pelajar itu sangat membahayakan jika digunakan dengan maksud yang tidak jelas, yaitu konsentrasi terhadap pelajaran menjadi berkurang karena lebih mementingkan gawai mereka yang digunakan untuk mengirim pesan sama teman maupun membalas pesan dari teman. Terlebih lagi, sekolah yang memiliki pengawasan yang kurang ketat sehingga para pelajar memiliki waktu luang untuk bermain sosial media. Waktu belajar pun banyak digunakan untuk bermain gawai ataupun berwhatsappan. Selain itu, waktu malam hari yang biasanya dahulu digunakan para pelajar untuk belajar, sekarang malah digunakan bermain sosial media dan menonton video YouTube. Bahkan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran merupakan bukti nyata bahwa gawai mudah mengalihkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Fitur-fitur yang tersedia di gawai seperti kamera, game, sosial media, dan fasilitas yang lain mudah mengalihkan perhatian pelajar dalam menerima pelajaran di sekolah atau di kelas. Pelajar disibukkan dengan bermain game bersama teman yang lainnya dan membuka aplikasi WhatsApp. Lebih parah lagi, dengan gawai dapat untuk melakukan kecurangan dalam ulangan dengan searching di Google atau bisa menanyakan kepada teman lewat pesan. Dengan gawai, pelajar dapat mudah mengirim atau menerima baik tulisan maupun gambar yang tidak senonoh dan tidak selayaknya dikonsumsi pelajar tingkat SMA. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka pelajar akan dewasa sebelum waktunya. Dan pelajar yang kita hadapi merupakan pelajar yang taat dan patuh pada permainan teknologi gawai. Dampak negatif yang lain yaitu pengeluaran menjadi bertambah atau boros. Dengan anggaran orang tua yang serba minim, para pelajar memaksa orang tuanya untuk dapat dibelikan gawai dan untuk membeli pulsa data setiap bulan, bahkan setiap hari. Apalagi dengan canggihnya gawai-gawai zaman sekarang yang bisa dengan mudahnya berselancar di dunia maya. Itu pun berpengaruh dengan pengeluaran yang menjadi bertambah dari yang biasanya habis pulsa 50.000 per bulan menjadi lebih dari 100.000 rupiah agar bisa menikmati akses internet dan akses jaring sosial tanpa batas. Pemakaian gawai yang dipakai pun semakin canggih dan semakin sering diisi baterainya sehingga akan lebih boros listrik. Kebanyakan pelajar sekarang itu tidak mempunyai buku dengan alasan tidak punya uang. Tetapi dibalik itu, kalau urusan membeli pulsa, tidak ada kata tidak punya uang. Selanjutnya dipersilakan untuk tim oposisi untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Perkembangan teknologi terjadi sangat pesat di belahan dunia dan memiliki pengaruh yang tinggi dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Inovasi dalam pendidikan semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Teknologi digital menjadi alat untuk mempermudah proses belajar mengajar antara guru dan juga murid. Dalam hal ini, penggunaan media dalam dunia pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 40 Ayat 2, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan juga logis. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, penggunaan media seperti gawai sebagai alat bantu proses belajar mengajar sangat diperlukan. Secara umum, manfaat gawai dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dan juga siswa, sehingga akan tercipta proses belajar yang efektif dan efisien. Pembelajaran efektif sendiri yaitu adalah pembelajaran di mana siswa tersebut memperoleh keterampilan-keterampilan yang spesifik. Berbagai aplikasi dan metode belajar agar belajar tidak monoton dan juga membosankan, seperti kuis online, memberikan tugas dengan gambar serta presentasi yang menarik, membuat video,
Dan masih banyak lagi cara belajar dengan menggunakan alat yang satu ini. Dengan adanya gawai, sangat membantu siswa dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Siswa dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan gawai untuk kegiatan pembelajaran. Setelah menyampaikan argumen, dipersilakan untuk saling menyanggah argumen masing-masing tim. Interupsi, izin menyanggah pernyataan Anda. Siswa dituntut untuk lebih kreatif dan inovasi dengan menggunakan gawai. Menurut saya, siswa zaman sekarang dengan mudahnya mengakses di internet membuat siswa tidak kreatif karena mereka menjadi malas untuk berpikir atau malas membaca buku. Dengan mudahnya, mereka mengambil ide atau jawaban orang lain yang sudah ada di internet. Interupsi, izin menyanggah pernyataan Anda. Menurut saya, dengan adanya gawai, siswa dapat meningkatkan kreativitas dalam menciptakan suasana belajar dan juga menambah kemampuan mereka. Contohnya, siswa zaman sekarang mampu membuat video pembelajaran yang menarik mengenai materi belajar, serta mereka mengunggahnya ke media sosial yang sebelumnya jarang, bahkan tidak dilakukan oleh siswa sebelum adanya gawai ini. Interupsi, gawai memiliki dampak yang menyebabkan kecanduan, terutama bila siswa terbiasa bermain gawai. Jika siswa sudah kecanduan dengan gawai, akan lupa dengan tanggung jawabnya seperti tugas dan belajar, karena mereka lebih asik dengan bermain sosial media dan game, bahkan sampai tidak mengerjakan tugasnya. Jadi, bagaimana mau meningkatkan kreativitas jika siswanya malas bahkan tidak mengerjakan tugas karena gawai? Interupsi, siswa yang bertanggung jawab akan mengetahui batasan dari setiap perbuatan yang ia lakukan. Bermain game dan bermain sosial media tidak menjadi alasan. Namun, saya yakin setiap sekolah mempunyai aturan yang mengharuskan siswa belajar dan mengerjakan tugas, sehingga siswa tersebut tergugah untuk kembali pada perannya sebagai siswa dan meninggalkan aktivitas lain yang kurang bermanfaat. Interupsi, zaman pandemi, siswa dituntut belajar dari rumah. Jadi, peran sekolah mempunyai aturan atau memberikan tugas kepada siswa tidak berpengaruh karena sikap atau kegiatan siswa di rumah tidak diketahui oleh pihak sekolah. Jika mengandalkan orang tua, bagaimana orang tua siswa yang sibuk bekerja akan sulit untuk mengawasi anaknya saat menggunakan gawai. Karena sudah kecanduan dengan gawai, mereka lebih memilih bermain game dan sosial media, sedangkan tugas mereka lebih memilih menyalin dari internet karena lebih mudah dan cepat. Interupsi, karena situasi pandemi yang mengharuskan siswa belajar mandiri di rumah, justru hal itulah yang membuat kita sebagai siswa harus bisa lebih kreatif dalam mengerjakan tugas. Dengan tugas yang terus-menerus diberikan oleh guru, siswa hanya sedikit mempunyai waktu untuk melakukan hal lain yang memang kurang bermanfaat. Baik, sesi debat waktunya sudah habis. Berikut argumen netral atau kesimpulan dari debat, yaitu penggunaan gawai pada pembelajaran memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebiasaan siswa. Siswa dapat melakukan inovasi baru dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, namun gawai juga dapat mengalihkan perhatian siswa untuk melakukan kegiatan di luar belajar. Pengawasan guru dan orang tua dibutuhkan dalam keadaan ini agar siswa mengetahui batasan dan mampu mengatur waktu. Sekian tugas video menyajikan debat dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.